Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat hari ini, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah. Kami ucap syukur buat semua yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Meskipun melalui media online ini, kiranya Tuhan sukacita-Mu Tuhan boleh terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan buat hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi, Kau yang pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan. Agar bisa menyampaikan berkat-Mu Tuhan bagi kita semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih ada di rumah semua, hatinya penuh dengan sukacita dari surga. Haleluya, mari sama-sama kita semua memuji nama Tuhan. Haleluya. Umat berseru kepada Yesus akan diselamatkan, bahwa anak-anak akan bernubuat, mujizat akan terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru
Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Kita semua angkat kedua tangan kita. Kita tinggikan Allah yang mulia, Allah yang kudus. Haleluya. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Katakan sekali lagi, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yesus, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang kekasih jemaat Family Life Center yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara di ibadah online ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dwijo Saputro, juga kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Nunik yang memberi saya kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara pada hari ini. Puji Tuhan. Nah, saya diberikan tema Purify Heart, hati yang suci. Saya percaya semua kita rindu memiliki hati yang suci. Kenapa? Karena kalau kita punya hati yang suci, Alkitab berkata kita akan bisa melihat Tuhan. Dan semua kita rindu bisa berjumpa dengan Tuhan, kekasih hati kita. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa hati yang suci itu tidak terjadi serta-merta begitu saja, tapi perlu melalui sebuah proses. Dan apa yang sedang terjadi hari-hari ini menurut saya adalah Tuhan izinkan untuk memproses kita sehingga hati kita menjadi semakin hari semakin dimurnikan, semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sejak kasus positif pertama COVID-19 ditemukan di Wuhan, maka sampai hari ini telah terjadi berbagai krisis dalam dunia ini. Terjadi krisis kesehatan, sudah kurang lebih 56,5 juta jiwa di seluruh dunia yang positif COVID-19.
Dan ada kurang lebih 1,3 juta jiwa yang meninggal karena COVID-19 ini. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu ada sekitar 470 ribuan yang positif COVID-19, lalu diantaranya ada 15 ribuan yang sudah meninggal. Jadi krisis kesehatan sedang melanda seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia ini. Nah, krisis kesehatan ini tentunya juga berdampak kepada ekonomi. Dan saudara-saudara, banyak negara sekarang sedang mengalami resesi ekonomi, termasuk Indonesia. Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, memastikan bahwa Indonesia memasuki resesi ekonomi. Sejak bulan yang lalu, kita sudah memasuki resesi ekonomi. Apa yang terjadi ketika resesi ekonomi melanda negeri kita? Maka yang terjadi adalah putaran ekonomi kita melambat. Ada banyak perusahaan yang akan menghentikan produksinya, merumahkan karyawannya, mem-PHK-kan karyawannya. Itu berarti jumlah pengangguran akan bertambah. Itu berarti jumlah orang miskin akan bertambah. Itu berarti krisis ekonomi akan melanda negeri kita. Dan rupanya tidak berhenti di situ. Krisis kesehatan terjadi, krisis ekonomi terjadi, juga membuat akhirnya krisis keluarga terjadi. Menurut catatan selama masa pandemi ini ternyata jumlah perceraian meningkat. Beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan, ada viral orang yang lagi ngantri. Bukan ngantri untuk mendapatkan sembako, tapi mereka ngantri untuk mendaftarkan perceraian mereka di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung. Dan bukan hanya terjadi di Kabupaten Bandung, ternyata juga terjadi di kabupaten lain di Indonesia ini. Terjadi, saudaraku, jumlah peningkatan orang yang mau bercerai. Wah, ini luar biasa memang. COVID-19 membuat krisis melanda kita semuanya. Nah, bagaimana respon kita terhadap krisis ini akan sangat menentukan proses Tuhan menyucikan hati kita. Hari ini kita mau belajar pengalaman dari seorang yang namanya Ayub. Ayub ini pernah mengalami krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis rumah tangga. Tapi coba lihat, Ayub memberikan respon yang benar atas krisis yang dia alami. Itulah sebabnya dia punya hati yang dikuduskan dan disucikan. Nah, mari kita baca satu ayat yang diucapkan oleh Ayub. Dalam Ayub 16 ayat 2, Ayub berkata begini, "Hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua." Bagaimana kesan saudara-saudara ketika membaca ayat ini? Pasti kesannya, wah, ini perkataan yang kasar, yang keras. Memang perkataan kasar ini diucapkan oleh Ayub kepada 3 orang temannya. Bildad, Sofar, dan Elifas. Dan sebenarnya ketiga orang temannya ini datang kepada Ayub untuk menghibur Ayub. Tujuannya baik untuk menghibur, tapi caranya salah. Itulah sebabnya Ayub marah. Ayub kemudian menegur mereka, penghibur sialan kamu semua. Saudara-saudara, padahal sebenarnya Alkitab berkata Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dengan kata lain, Ayub ini sebenarnya punya kualitas rohani yang luar biasa. Kalau dia hidup zaman now, pasti dia adalah seorang rohaniawan, saudara-saudara. Mungkin dia menjadi gembala sidang atau mungkin ketua sinode. Dia seorang yang punya rohani yang bagus sekali. Kualitasnya mantap. Tapi kok orang yang rohani ini bisa mengucapkan kata-kata pedas yang kasar seperti ini? Apa yang kita bisa ambil pelajarannya? Pelajaran yang pertama, saudaraku, bahwa ternyata setiap orang itu memiliki batas. Batas apa? Batas kekuatan, batas pengendalian diri, batas kesabaran. Ya, kita ini bukan manusia super. Kita ini manusia yang terdiri dari darah dan daging yang punya batasan. Termasuk
Ayub ini, walaupun dia seorang yang punya kualitas rohani yang bagus, tetapi ternyata dia juga punya batas. Batas kesabaran, batas pengendalian diri. Itulah sebabnya ketika temannya datang dan caranya kurang baik, rupanya Ayub melampaui batasnya. Itulah sebabnya keluarlah kata-kata yang keras, yang pedas seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita mau belajar, Ayub itu awalnya memberikan respon yang benar atas krisis yang dia alami. Coba saudara lihat ya, waktu dia dapat berita bahwa semua hartanya habis, dan di waktu yang bersamaan itu, hari yang sama, semua anak-anaknya mati. Coba lihat bagaimana respon Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini respon yang benar, ini respon yang bagus. Jadi awalnya Ayub memberikan respon yang benar. Dia dengar kabar tentang kematian anak-anaknya, tentang hartanya yang habis semuanya, dia masih bisa memberikan respon yang benar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Saudara-saudara, seringkali kita ini ketika mengalami kehilangan, kita suka marah, kecewa, bersungut-sungut. Ini respon yang salah. Mari kita belajar seperti Ayub, kasih respon yang benar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita belajar tetap bersyukur dalam segala hal. Ini respon yang benar. Waktu kita kasih respon yang benar seperti ini, maka hati kita mulai terbentuk, semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan. Nah, juga waktu istrinya datang kepada Ayub, setelah Ayub, saudaraku, mengalami sakit yang luar biasa. Alkitab berkata dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dia mengalami sakit kulit yang menjijikkan, bau busuk, gatalnya luar biasa. Begitu gatalnya sampai dia ambil beling untuk menggaruk. Wah, siksa sekali penderitaannya. Lalu kemudian istrinya datang. Dan kemudian istrinya berkata, masih bertekunkah kau dengan Tuhanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba dalam situasi seperti itu pun Ayub masih kasih respon yang benar. Ayub berkata di dalam Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Luar biasa Ayub. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Artinya Ayub dia belajar mengucap syukur. Ketika kesehatan datang baik, dia bersyukur. Tapi ketika kesehatannya hilang, dia sakit, tetap bersyukur. Waktu berkat datang, hartanya banyak, dia bersyukur. Tapi waktu berkat hilang, dia tetap bersyukur. Waktu dia diberikan, dikaruniakan anak-anak, dia bersyukur. Tapi waktu anak-anaknya mati semuanya, dia bersyukur. Nah, ini kan respon yang benar. Dan kita belajar untuk juga punya respon seperti Ayub ini. Supaya apa? Sekali lagi, supaya hati kita semakin terbentuk dan dimurnikan Tuhan. Sayangnya, banyak di antara kita tidak kasih respon yang seperti ini. Ketika musibah datang, penyakit datang, kehilangan datang, kita tidak bersyukur sama Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut, kita mulai ngomel, mulai menyalahkan, mulai kecewa, tinggalkan Tuhan. Hati kita tidak terbentuk kalau responnya seperti itu. Nah, cuma saudara-saudaraku, penderitaan Ayub kan tidak satu hari, tidak satu minggu, tidak satu bulan, tapi bertahun-tahun. Dan rupa-rupanya waktulah yang menguji respon Ayub itu. Sehingga ketika teman-temannya datang setelah cukup lama Ayub menderita, lalu kemudian teman-temannya memancing Ayub, makanya kemudian Ayub meledak. Rupanya saudara-saudara, waktu menguji respon Ayub, waktu menguji kesabaran Ayub. Memang
Kalau kita menderita kehilangan, sakit, hanya waktunya singkat, mungkin kita bisa tahan. Tapi kalau berlarut-larut, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang-kala kita akhirnya tidak tahan. Batas sabar kita kemudian kita lampaui. Kita kemudian mulai marah kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara, karena itu mari kita belajar. Kalau kita mau supaya hati kita terbentuk, walaupun waktunya lama, tetap kita belajar kasih respon yang benar. Sehingga hati kita benar-benar dibentuk, dimurnikan, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, setiap orang itu punya batas. Dan kita harus menyadari hal ini. Supaya apa? Kita menjaga hati kita tetap di dalam batas Tuhan itu. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, ketika respon Ayub benar, Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Dan ini harus kita lakukan. Kita menjaga batasan itu, tetap ada dalam batasan itu, tetap bisa sabar di dalam proses Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dan kita juga harus belajar bisa mengenal orang lain, bahwa orang lain juga punya batas sabar. Supaya apa? Supaya ketika orang lain sedang mengalami krisis, mengalami ujian, jangan kita kemudian men-trigger, membuat dia melewati batas. Jangan kita seperti teman-teman Ayub yang men-trigger Ayub sehingga Ayub melewati batas. Karena kita tahu saudara-saudara bahwa batas orang itu berbeda-beda. Ada orang yang batasnya tinggi. Kita kenal sebagai orang yang panjang sabar. Ya. Tapi ada orang yang batasnya rendah. Kita kenal itu orang sebagai sumbu pendek, gampang meledak. Jadi kalau kita tahu ini orang sumbu pendek, jangan kita jadi trigger. Nah, saudara-saudara, ada banyak istri-istri kadang-kala kurang menyadari hal ini. Dia tahu suaminya sumbu pendek, cepat marah. Kalau krisis, gampang emosi. Dia jadi trigger lagi, saudaraku. Ngomongnya macam-macam. Ya, tidak heran kalau suaminya meledak dalam kemarahan. Sebaliknya, kalau kita tahu suami kita orangnya panjang sabar, jangan juga kita menjadi trigger. Ingat baik-baik ya, bahwa setiap orang itu punya batas sabar. Nah, dengan demikian, kita bisa melewati proses Tuhan ini dengan baik. Ketika kita memberikan respon yang benar, sehingga hati kita terbentuk dengan baik. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari kisah Ayub, bahwa setiap orang itu membutuhkan simpati. Saudara, sebenarnya 3 orang teman Ayub ini, Elifaz, Bildad, Sofar, mereka datang kepada Ayub waktu mendengar Ayub sedang mengalami krisis. Tujuan mereka baik. Mereka ingin menunjukkan simpati mereka kepada Ayub. Dalam Ayub pasal 2 ayat 11-13 dikatakan demikian. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifaz orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Jadi baik tujuannya untuk menghibur Ayub, menunjukkan simpati kepada Ayub. Ayat 12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring, mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ya, orang pada masa itu kalau mengoyakkan baju, taruh debu, itu menunjukkan mereka ada di dalam duka cita, ikut berduka cita. Jadi bagus sebenarnya, mereka menunjukkan simpati kepada Ayub. Ayat 13. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitanya. Jadi bagus sebenarnya. Mereka duduk di samping Ayub, tidak ngomong. 7 hari 7 malam menunjukkan simpati. Ya kadang-kala begitu.
ketika orang sedang mengalami musibah, orang sedang mengalami krisis, kehadiran kita saja itu bisa menguatkan mereka, bisa menghibur mereka. Ya, kalau orang sedang mengalami kedukaan karena ada keluarga yang meninggal, kita datang, duduk di sampingnya saja, itu sudah menguatkan dia. Apalagi kalau kita tepuk-tepuk pundaknya, kita rangkul, kita memeluk, wah itu akan sangat menguatkan. Cuma harus ingat ya saudara, waktu memeluk itu harus laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan ya. Jangan karena saudara dengar khotbah hari ini lalu satu hari saudara ada temanmu, ibu muda yang suaminya meninggal, lalu kemudian saudara datang ke rumah duka, saudara ingat khotbah saya hari ini, wah harus memeluk. Padahal saudara laki-laki, lalu saudara peluk dia. Saudara-saudara, itu modus namanya ya. Nah, jadi kalau kita hadir saja, duduk di sampingnya, nggak usah ngomong. Itu sudah sangat menguatkan. Dan ini yang dilakukan oleh 3 teman Ayub. Mereka menunjukkan simpati yang dalam. Dan Ayub menerima simpati itu. Cuma, nah ada cumanya. Setelah 7 hari, 7 malam tidak ngomong. Lalu kemudian 3 temannya mulai ngomong. Dan waktu mereka mulai ngomong, yang mereka lakukan adalah mereka mulai menuduh Ayub. Mereka mulai menghakimi Ayub. Bahwa Ayub ini telah berdosa. Makanya Tuhan menghukum Ayub. Wah, waktu mendengar perkataan 3 orang temannya ini, meledaklah Ayub, penghibur sialan kamu semua. Saudara-saudara, hati-hatilah dengan mulut kita. Biar kita setiap kali mengucapkan kata-kata, bukanlah kata-kata yang menghakimi, bukanlah kata-kata yang menuduh, tapi kata-kata yang membangun, yang menguatkan. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi setiap kali kita ngomong, biarlah perkataan kita baik untuk membangun, supaya orang yang mendengar beroleh kasih karunia, beroleh anugerah, beroleh kekuatan ketika mendengar perkataan kita. Ya, setiap saudara-saudara yang mungkin kalau ngomong suka nyelekit, harus bertobat. Yang ngomongannya seperti pedang pendekar mabok, nyambar sana nyambar sini, melukai hati orang, harus bertobat. Mulai hari ini, mari kalau kita ngomong harus membangun. Apalagi waktu kita ngomong kepada orang yang lagi ngalami krisis. Biasanya orang ketika ngalami krisis, itu mereka berubah jadi makhluk yang sensi, makhluk yang peka, makhluk halus, rasanya halus. Makanya ngomongan kita harus membangun, jangan nyelekit. Kadang-kadang kita nggak sadar nih saudara-saudara, perkataan kita sudah menghakimi orang. Saya menjumpai ada beberapa orang kalau membesuk orang sakit, nggak sadar nih perkataannya sudah menyinggung orang sakit itu. Nah, apalagi kalau orang sakit itu sudah lama nggak sembuh-sembuh. Ngomongnya begini, bro, sis, coba introspeksi diri, itu jangan-jangan ada dosa, bro. Atau jangan-jangan orang tuamu hidup dalam dosa. Atau engkongmu kali dosa. Wah, saudara-saudara, itu perkataan yang menyinggung loh. Seperti orang yang sudah jatuh ditimpain tangga lagi loh. Maksud kita bagus memang supaya orang itu mengintrospeksi dirinya. Tapi ini kurang bijaksana. Orang yang sedang dalam krisis, ingat baik-baik, perasaannya halus. Nah, janganlah kita menghakimi orang. Kadang-kadang juga ketika orang sakit, nggak meninggal-meninggal, berbulan-bulan terbaring di tempat tidur, ya mati ogah, hidup tak mau. Kadang-kadang ya, kita ini juga nggak sadar, suka menyinggung orang itu loh. Kita panggil Pak Pendeta, tolong doa penyerahan saja Pak Pendeta. Udah itu Pak Pendetanya doa penyerahan di depan orang itu lagi.
Tuhan, ku serahkan orang ini ke dalam tangan-Mu. Waduh. Kalau kita bisa mengerti perasaan orang itu, dia kan bisa mendengar nih kita ngomong nih. Mungkin dalamnya, gua belum mau mati, didoain cepat mati. Tuh. Coba gimana kira-kira perasaanmu kalau kau yang ngalami seperti itu. Kau belum mau mati, kau mau hidup, tapi keluargamu panggil Pak Pendeta, doa penyerahan supaya kau cepat mati. Wah, ayolah kita harus bijaksana. Biar perkataan kita, perkataan yang membangun, yang menguatkan. Apalagi terhadap orang yang sedang mengalami krisis. Karena ketika orang mengalami krisis, kita harus menunjukkan simpati. Bukan hanya lewat perbuatan, tindakan, tapi juga lewat kata-kata. Alangkah indahnya kalau kita tidak mengkritik, tidak menghakimi, tapi kita mulai membangun dia, menguatkan dia. Jangan takut ya sis, jangan khawatir ya bro ya. Tuhan pasti tolong, Tuhan akan menguatkan. Kalau kita mau mempersiapkan kematiannya, kita bacakan saja ayat-ayat kepada dia yang menguatkan dia. Saudara-saudara, jadi respon kita yang benar ketika mengalami krisis itu kan sangat menentukan bagaimana proses pembentukan Tuhan terhadap hati kita akan berhasil. Yang ketiga, yang kita perlu ambil dari Ayub ini, di tengah masalah harus selalu memandang Tuhan. Dan ini yang Ayub lakukan. Dan ini respon yang benar. Ketika kita ada dalam krisis, mari kita belajar memandang kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20, firman Tuhan berkata begini. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu kita memandang kepada Tuhan, itu menunjukkan sebenarnya kita sedang percaya kepada Tuhan. Dan waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kebaikan. Kebaikan apa? Hati kita dibentuk menjadi semakin murni, semakin suci. Jadi ketika krisis sedang alami, mari belajar memandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Krisis apa yang kau alami hari ini? Krisis kesehatan? Kau mungkin sedang terbaring di tempat tidur. Kau positif COVID. Sudah berkali-kali swab dan hasilnya tetap positif. Gak usah khawatir. Pandang kepada Tuhan. Kau sedang mengalami krisis keuangan. Mungkin kau di PHK dari perusahaan. Kau sedang nganggur. Ayo belajar memandang kepada Tuhan. Sambil kau terus berusaha. Minta kreativitas dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Terus berusaha. Di gereja kami mendengar banyak kesaksian-kesaksian. Bagaimana ketika krisis keuangan mereka alami. Doa sama Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Ada jemaat kami, relawan di gereja kami. Yang punya counter, punya toko handphone di beberapa mall. Dan ketika COVID-19, PSBB terjadi, mall ditutup. Dan dia mengalami goncangan yang luar biasa. Berbulan-bulan tidak ada pemasukan. Dan dia hikmat kepada dia. Untuk mulai menawarkan aksesoris handphone yang dia jual melalui online. Dan ternyata Tuhan berkati. Ketika dia mulai berusaha. Tuhan membuka jalan. Tuhan memberkati. Usaha online-nya laris manis. Coba lihat saudaraku. Jadi jangan menyerah dengan keadaan. Yang penting kita harus kasih respon yang benar. Pandang Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kau sedang mengalami krisis keluarga, mungkin karena COVID terjadi banyak pertengkaran dalam keluargamu. Terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Ayo belajar pandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan mulai perbaiki dirimu. Mulai rubah dirimu. Dan saya percaya keluargamu akan dipulihkan oleh Tuhan kembali. Jadi, respon kita yang benar akan sangat menentukan bagaimana proses Tuhan menyucikan hati kita. Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu
dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami krisis. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengizinkan krisis terjadi untuk bisa membentuk hatimu, supaya hatimu semakin dimurnikan, disucikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah punya maksud yang jahat, tidak punya rencana yang jahat dalam hidupmu. Tujuannya selalu baik. Itulah sebabnya berikanlah respon yang benar atas setiap krisis yang kau alami hari ini. Kalau saudara berkata, ya saya lah orangnya, saya mau supaya Roh Kudus memberikan saya kekuatan, supaya saya bisa kasih respon yang benar. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan amat berdoa bagi umatmu yang menaruh kedua tangannya di dadanya. Tuhan kiranya tolong mereka, Roh Kudus bimbing mereka, supaya mulai hari ini mereka kasih respon yang benar atas setiap krisis yang mereka alami, sehingga pembentukan hati mereka bisa berhasil. Mereka semakin dimurnikan, disucikan hati mereka, sehingga mereka bisa memandang kepada Tuhan. Tolonglah umatmu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan tolong mereka, bukalah jalan bagi mereka, lepaskanlah mereka dari setiap krisis yang sedang mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemenangan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, khotbah sudah selesai dan kami bersyukur mendengarkan khotbah hari ini. Biar kami mendapat kekuatan yang baru, iman kami ditambahkan lewat khotbah yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Sinari dengan wajahnya dan berikan Mari saudara, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari semua yang di rumah tetap bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Dan tiba saatnya kami menyediakan diri kami, membuka hati untuk menerima berkat surgawi sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang memberkatimu selalu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu, damai sejahtera Allah tetap tinggal di dalam seisi rumahmu. Saat ini terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini dengan hati yang baru. Hati yang dipenuhi Roh Kudus, saudara melakukan perjalanan hidup ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Semoga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan, amin.